Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Semester 4 akan memaparkan materi tentang pasar modal. Dari materi yang akan kami paparkan ada beberapa isi, yaitu definisi, perbedaan pasar modal dan syariah, mekanisme pasar modal, kegiatan yang dilarang, dan layanan di pasar modal. Yang pertama yaitu definisi pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan di mana utang jangka panjang atau sekuritas beragun ekuitas dibeli dan dijual. Pasar modal ini adalah bagian penting dari sistem keuangan karena menyediakan pelapor bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan modal untuk operasi dan investasi mereka. Selanjutnya ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, perbedaan pasar modal konvensional dan syariah. Perbedaan yang pertama yaitu dari produk dan instrumen. Yang kedua, praktik dan larangannya. Yang terakhir yaitu dari pengawasan dan regulasinya. Selanjutnya yaitu mekanisme pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu terdapat pasar modal adalah kegiatan yang terkait dengan perdagangan, efek serta penawaran umum antara investor dan perusahaan emiten. Untuk dapat memulai investasi di pasar modal, ada yang harus membuat persiapan terlebih dahulu, yaitu siapkan dokumen pribadi, tentukan pialang atau perusahaan sekretaris yang menjadi perantara, isi formulir yang disediakan, dan transfer dana awal ke rekening dana investor. Mekanisme transaksi pasar modal yaitu terdiri dari 2 jenis, yaitu ada pasar modal perdana dan pasar modal sekunder. Ada beberapa komponen utama dalam mekanisme pasar modal. Yang pertama, emiten, yaitu perusahaan yang mengeluarkan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi untuk mengumpulkan dana dari investor. Yang kedua yaitu investor, adalah individu, institusi, atau organisasi yang membeli instrumen keuangan yang ditawarkan oleh emitennya. Yang ketiga yaitu intermediari. Intermediari atau perantara itu lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, atau broker saham yang menyediakan layanan transaksi. Yang keempat yaitu bursa efek, yaitu tempat instrumen keuangan diperdagangkan. Bursa efek ini menyediakan infrastruktur dan mekanisme untuk memfasilitasi perdagangan. Selanjutnya yaitu penawaran umum, yaitu proses perusahaan yang ingin pencatatan sahamnya di bursa efek yang menawarkan saham-sahamnya kepada publik melalui penawaran saham perdana. Dan yang terakhir yaitu pasar sekunder, yaitu pasar di mana instrumen keuangan yang sudah diterbitkan dan ditawarkan secara awal dapat diperdagangkan antara investor. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan yang dilarang, yaitu ada tadlis, tagrir, tanajusi, ikhtikar, maisyir, dan riba. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilarang di pasar modal syariah. Selanjutnya yaitu layanan pasar modal syariah. Di sini yang pertama ada saham syariah. Yang termasuk dalam saham syariah ini yaitu berdasarkan kriteria syariah seperti larangan yang dilarang dalam Islam. Contohnya yaitu alkohol, perjudian, atau perbankan konvensional yang berbasis bunga. Kedua yaitu obligasi syariah, yaitu instrumen hutang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme pembayarnya yaitu dengan prinsip bagi hasil, bukan dengan bunga.
Yang ketiga yaitu reksadana syariah, yaitu wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor. Dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Keempat yaitu wakaf saham. Layanan ini memungkinkan investor untuk menyumbangkan sebagian kepemilikan saham mereka untuk tujuan sosial atau amal. Contohnya yaitu mendukung pendidikan, kesehatan, atau pengembangan masyarakat. Selanjutnya yaitu platform pembiayaan berbasis syariah. Platform ini muncul di mana individu atau perusahaan dapat memperoleh pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke teman-teman, kesimpulan dari pemaparan pasar modal dari kelompok kami yaitu definisi pasar modal adalah istilah bahasa Indonesia untuk pasar modal, yaitu keuangan di mana utang jangka panjang atau sekuritas beragun ekuitas dibeli dan dijual. Di dalam pasar modal konvensional, indeksnya terbuka secara bebas dan tidak memisahkan secara khusus saham yang halal atau yang haram. Sedangkan indeks saham syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Dengan begitu, seluruh saham yang tercantum sudah terjamin sesuai hukum Islam. Sekian dari pemaparan materi kelompok 2 yang beranggotakan Novianti, Muttoharoh, Nur Khairunisa, Fani Rahmat, dan Amelia Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.